Media Irak, Win-Win, mengaku tak habis pikir melihat keyakinan yang ditunjukkan pelatih Arab Saudi jelang bentrokan panas kontra timnas Indonesia di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan tersebut, timnas Arab Saudi tengah menanti dua laga penentuan melawan Indonesia dan Irak pada 8 dan 14 Oktober mendatang. Kedua pertandingan itu menjadi bagian penting menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Tim nasional Saudi menanti dua pertandingan menentukan melawan Indonesia dan Irak pada 8 dan 14 Oktober yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tulis media Irak Win-Win. Win-Win lalu membongkar sejarah pertemuan kedua tim. Pertemuan pertama terjadi pada laga persahabatan di tahun 1980, di mana Arab Saudi menang telak 8-0. Dominasi tersebut berlanjut di kualifikasi Piala Asia 2004 saat Green Falcons menundukkan Indonesia dengan skor 6-0 dan 5-0. Namun, semua berubah pada 19 November 2024. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sukses membalikan keadaan dengan kemenangan bersejarah 2-0 di kandang sendiri. Kekalahan itu terjadi tak lama setelah Hervé Renard kembali menukangi tim menggantikan pelatih Italia Roberto Mancini. Yang membuat media Irak heran, Hervé Renard ternyata sudah terang-terangan menyebut akan membalas dendam atas kekalahan terakhir dari skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Pelatih tim nasional Saudi asal Prancis Hervé Renard akan berusaha membalas dendam atas kekalahan sebelumnya 2-0 dari Indonesia yang terjadi tak lama setelah ia kembali melatih tim hijau menggantikan pelatih Italia Roberto Mancini, tutup Win-Win. Bagi Renard, duel di Jeddah nanti bukan sekedar laga penentuan tiket, tapi misi pribadi untuk memulihkan harga diri Arab Saudi di hadapan publiknya. Kini tinggal menunggu waktu apakah keyakinan Renard akan terbayar lunas atau justru Indonesia kembali menorehkan luka lama bagi tim hijau. Oktober nanti akan menjadi jawabannya, dan kini saat seluruh mata tertuju pada persaingan antara Irak dan Arab Saudi, tim Garuda justru sedang mengedepankan sayapnya dalam diam, mempersiapkan amunisi terbaik, strategi tersembunyi dan mental untuk menghadapi babak paling menentukan dalam sejarah. Inilah saatnya timnas Indonesia menyembunyikan senjata rahasia untuk menaklukkan Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Mereka hanya melihat masa lalu kita, tapi mereka lupa bahwa Garuda yang terluka adalah Garuda yang paling mematikan. Tetapi tunggu dulu, rasanya Arab Saudi dan Irak lupa satu hal yang penting atau mungkin saja sengaja menutup mata. Wajah timnas Indonesia hari ini sudah tak lagi sama. Ini bukan lagi tim yang dulu mereka bantai tanpa ampun. Bukan lagi tim yang hanya bisa menunduk di hadapan mereka. Dulu saat Irak menguasai segalanya, kita belum punya Martin Paes, penjaga gawang yang mampu menahan penalti tendangan pemain Arab. Apalagi Emil Audero, kiper dari Serie A Italia yang levelnya sudah jauh di atas rata-rata Asia. Waktu itu harapan kita masih digantungkan pada Hernando Ari yang sayangnya sempat blunder di laga penting di GBK. Dan juga Nadeo yang harus menerima serangan bertubi-tubi di Basra Stadium yang kala itu benar-benar 5 shot on goal dan 5 gol. Belum lagi mereka sadari bahwa kini di sisi kanan pertahanan Garuda berdiri sosok kelas dunia pemain Bundesliga, back yang baru-baru ini bahkan mencetak gol ke gawang klub La Liga sekelas Valencia. Irak dan Arab Saudi belum pernah merasakan bagaimana rasanya ditembus oleh kaki dingin dan kekuatan mental pemain Eropa seperti Kevin Dix. Dan di sisi kiri, mereka belum tahu bahwa kini ada Calvin Verdong, pelari cepat, pengumpan akurat, dan pemain yang serba bisa. Yang membuat Arab Saudi, Cina, bahkan Bahrain tak berkutik terdiam menangis dan akhirnya pulang. Ini adalah pemain yang tak hanya berlari, tapi juga mengacak-acak pertahanan lawan, meruntuhkan rencana dan mengoyak taktik siapapun yang mencoba menutup jalur kirinya. Irak boleh percaya data, Arab Saudi boleh menyimpan dendam besar, tapi mereka lupa bahwa data tak pernah bisa mengukur semangat dendam dan arah dan juga darah yang kini mengalir di tubuh Garuda. Timnas saat ini bukanlah tim yang sama karena hari ini Garuda telah bangkit, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap untuk membungkam. Dan jangan salah, bahkan di lini depan, di sektor yang selama ini mungkin dianggap titik paling lemah kita,
Irak dan Arab Saudi tampaknya lupa menghitung dengan benar. Mereka lupa bahwa saat mereka menghancurkan Indonesia, lini serang Garuda masih diisi oleh pemain-pemain yang belum menghirup udara kompetisi kelas dunia. Saat itu kita masih mengandalkan Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat, yang mana para pemain kita masih belum cukup untuk menembus tembok baja pertahanan Irak. Tapi hari ini, situasinya telah berubah drastis. Irak kini berhadapan dengan lini depan yang lebih tajam, bervariasi dan lebih berbahaya. Mereka lupa bahwa sekarang timnas Indonesia punya Ole Romeni, penyerang Eropa yang telah memulangkan China dan Bahrain sekaligus pemain yang punya insting membunuh di dalam kotak penalti. Meski belum bisa dipastikan pulih tepat waktu, bayangkan kehadiran Ole saja sudah cukup untuk membuat lini belakang lawan berpikir 2 kali. Dan andai Ole absen, jangan kira serangan kita akan melempem, karena PSSI diam-diam sudah bersiap dan apa yang mereka siapkan adalah sesuatu yang bisa mengejutkan semua pihak termasuk Iran. Ada Mauro Zylstra, striker bertipe kuat dan lugas yang bisa membuka ruang. Ada Milano Jonathan, pemain cepat yang sedang naik performanya di Eropa, dan bahkan satu nama yang selama ini sunyi, Dan Zandberger, pemain yang mungkin tak banyak disebut media, tapi justru karena itulah ia bisa menjadi senjata rahasia paling mematikan yang akan timnas Indonesia bawa ke laga hidup mati nanti. Ya, ini bukan sekedar perubahan, ini adalah revolusi. Timnas Indonesia kini tak hanya kuat di lini belakang, tak hanya tangguh di sektor tengah, tapi juga bersenjata di lini depan. Dan ketika pertahanan sudah sulit ditembus, ketika tengah kita mampu mendikte permainan dan serangan kita kini bisa mematikan. Maka bukan hanya bertahan yang bisa kita lakukan, tapi membungkam. Membungkam dengan gol, kejutan, dan dengan kemenangan yang mungkin tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Lagi pula, Garuda sudah terlalu sering diremehkan. Bukan hanya oleh lawan-lawan di lapangan, tapi juga oleh influencer sepak bola internasional. Oleh analis-analis luar negeri yang hanya bisa menilai dari permukaan, dari statistik, dari nama besar, dan reputasi sejarah. Mungkin kita dianggap angin lalu. Sudah berkali-kali timnas Indonesia ditempatkan sebagai tim pelengkap, tak lebih dari figuran di panggung besar sepak bola Asia. Masih ingatkah kalian bagaimana di kualifikasi Piala Asia yang lalu? Tak ada satupun prediksi yang menempatkan Indonesia sebagai kandidat lolos. Tidak ada satupun. Bahkan banyak yang dengan enteng menaruh kita di posisi ketiga, bahkan keempat. Kita disetarakan dengan Nepal. Sementara media luar mengangkat Jordania sebagai raja grup. Dan Kuwait di posisi kedua yang akan lolos. Tapi apa yang terjadi? Fakta di lapangan justru membungkam mereka semua. Tim yang mereka anggap kecil justru yang melenggang ke Piala Asia. Bukan hanya sekedar hadir, kita lolos dari fase grup dan melangkah ke babak knockout. Sebuah prestasi yang bahkan tak pernah mereka bayangkan akan dilakukan oleh tim pelengkap seperti Indonesia. Belum cukup? Lihat saja perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia. Sejak ronde pertama saat menghadapi Brunei, sebut satu saja influencer luar atau media besar yang memprediksi timnas Indonesia akan lolos sampai ronde ketiga, bahkan kini menginjak ronde keempat. Tidak ada. Tak seorang pun berani bermimpi sejauh itu untuk Indonesia. Dan kalaupun ada, mereka hanya sedang mencari sensasi dan atensi semata, karena keyakinan mereka sendiri tak pernah ada. Tapi bagi kita, diremehkan adalah hal biasa. Kita sudah kenyang dengan cemoohan. Kita semua terbiasa dengan yang namanya tidak diperhitungkan, bahkan dianggap tidak ada. Dan justru disitulah kekuatan kita dibentuk. Karena dari rasa sakit, dari rasa yang tidak dianggap itu, lahirlah bara dalam dada bangsa ini. Semangat untuk membuktikan bahwa Garuda bukan sekedar burung hias, tapi pemangsa. Dan jika kita berbicara tentang para kontestan di grup neraka timnas Indonesia nanti, maka satu hal yang mencolok adalah diamnya media-media Arab Saudi. Tak ada komentar lantang, tidak ada pernyataan meremehkan seperti dulu. Semuanya bungkam. Mengapa? Karena mereka mulai sadar. Karena mereka tahu Garuda yang dulu mereka anggap kecil, kini menjelma menjadi kekuatan yang bisa menarik kembali kapan saja. Arab Saudi sudah merasakan sendiri bagaimana pedihnya saat tim yang diremehkan justru mencuri harga diri mereka di atas lapangan. Siapa yang mengira timnas Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka sendiri? Siapa yang bisa membayangkan kita, tim yang dulu mereka pandang sebelah mata, mampu mengalahkan mereka di tanah kita sendiri? Arab Saudi, tim langganan Piala Dunia, hanya mampu mengantongi 1 poin dari 2 pertemuan. 1 poin saja, mereka menang.
Bukan karena mereka bermain buruk, tapi karena Garuda tampil luar biasa. Karena tim ini tidak datang untuk menjadi pelengkap, tim ini datang untuk menantang sejarah. Dan yang lebih mencengangkan, semua itu terjadi tanpa ramalan, prediksi, dan bahkan tanpa sanjungan dari para pengamat luar. Tak ada satupun analis, influencer, atau komentator luar negeri yang berani mengatakan Indonesia akan mampu melakukan itu. Tidak satupun, hanya kita yang percaya, hanya para pemain kita yang yakin. Karena di saat dunia meremehkan, kita memilih untuk percaya. Dan dari situlah kekuatan kita tumbuh, bukan dari pujian tapi dari keraguan. Jadi jangan pernah takut saat diremehkan, karena saat Garuda diremehkan, justru disitulah momen untuk sayapnya mengembang. Cakarnya mencengkram dan rawangannya menggema ke seluruh penjuru Asia. Itulah kekuatan kita. Lahir dari kerendahan, dibesarkan oleh perjuangan, dan kini siap mengubah keraguan menjadi kehormatan. Dan ada satu hal penting yang tampaknya masih luput dari kesadaran pihak lawan. Sebuah fakta yang selama ini tertutup oleh narasi lama dan arogansi sejarah. Ya, benar. Indonesia kerap diremehkan, dianggap tak lebih dari tim pelengkap di grup neraka ini. Disebut-sebut hanya sebagai penghias daftar peserta. Unggulan terakhir yang tak patut diperhitungkan, tapi sudah saatnya narasi itu kita sobek. Sudah waktunya fakta menggantikan anggapan dan realita menampar kecongkaan mereka. Mari kita bicara data, mari kita buka mata. Jika kita menakar kekuatan lewat nilai pasar sekuat, ada kenyataan yang sungguh mengejutkan. Irak, tim yang disebut-sebut keunggulan kedua, hanya mencatatkan market value sekitar 277 miliar rupiah. Arab Saudi, tim langganan Piala Dunia yang diulungkan sebagai raksasa Asia, hanya bernilai 438 miliar rupiah. Tapi tahukah kalian siapa yang berdiri di urutan pertama? Bukan Irak, bukan pula Arab Saudi, tapi Indonesia. Ya, Indonesia, negara yang mereka anggap kecil, yang mereka remehkan itu, justru memimpin nilai pasar tertinggi dari grup neraka ini. Skuad Garuda mencatatkan total market value lebih dari 606 miliar rupiah. Angka yang menggelegar, angka yang tak sekedar angka. Nilai ini memang tak menjamin kemenangan, tapi nilai ini adalah simbol. Simbol dari kebangkitan, simbol dari kerja keras para pemain-pemain diaspora yang menanggalkan kenyamanan demi sebuah kehormatan membela merah putih. Simbol bahwa generasi ini tak lagi main-main. Mereka datang bukan untuk mencicipi atmosfer internasional, tapi untuk mengukir sejarah. Market value bukanlah segalanya, kata mereka. Tapi jangan lupa, nilai pasar adalah refleksi dari kualitas, bakat, dan juga potensi. Dan jika ada yang masih menyebut Indonesia sebagai kuda hitam, maka mereka tertinggal dari zaman. Status itu telah usang, kini ketakutan itu bukan lagi beban kita, tapi momok bagi siapapun yang harus berhadapan dengan Garuda. Karena Indonesia tak lagi datang untuk bertahan, kita datang untuk menyerang, untuk meruntuhkan tembok besar, untuk menuliskan babak baru yang tak bisa dihapus. Inilah Indonesia. Dulu diremehkan, kini diperhitungkan. Dulu ditertawakan, kini ditakuti. Dan jika dunia masih buta terhadap apa yang sedang kita bangun, biarlah kita yang bicara di atas lapangan. Karena kemenangan bukan lagi mimpi, tapi janji yang siap bangsa ini tuntaskan. Dapatkah timnas Indonesia memenangi 2 pertandingan ini dan memastikan dirinya lolos ke Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.